Oke, maksudnya apa teman-teman? 6,7. Dari Indonesia merdeka, teman-teman tahu Indonesia merdeka kapan? 1945. Belum lahir. Yang sudah lahir mana? Gak ada. Oke? Jadi sejak Indonesia merdeka sampai dengan hari ini hanya ada 17,400 juta orang yang punya polis individual. Banyak atau sedikit? Enggak. Tapi kadang-kadang orang bilang, loh, kayaknya orang sudah pada punya deh. Betul? Padahal faktanya ini adalah data dari AAJ, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Data ini adalah data valid. Jadi kalau kita lihat hanya 6,5 sampai 6,7% orang Indonesia yang punya asuransi. Ya. Sementara 93% itu bagaimana? Tidak punya. Apakah 93% ini nggak punya uang? Halo? Punya ya. Saya kasih tahu teman-teman, tepat sekali. Bukan mereka nggak punya uang. Masalahnya adalah kita sangat kurang orang yang bisa masuk ke market dan menerangkan ke mereka. Ya. Kalau teman-teman lihat di sini wajah-wajah milenial ya. Selamat teman-teman, karena tahun 2025 teman-teman masuk yang namanya bonus demografi Indonesia. Apa itu bonus demografi? Nanti penduduk Indonesia sebagian besar produktif adalah teman-teman ini, ya. Dan teman-teman inilah yang akan menjadi roda ekonomi Indonesia. Dan orang-orang ini sebagian besar belum punya yang namanya insurans. Ini adalah market yang sangat besar. Itulah kenapa saat ini perusahaan-perusahaan berlomba-lomba ingin masuk ke Indonesia, tapi sudah di stop sama yang namanya Departemen Keuangan OJK itu sudah stop. Dan cara lain adalah mereka mulai mau akuisisi perusahaan-perusahaan di Indonesia. Ya. Artinya orang-orang luar melihat peluangnya besar, kita yang belum melihatnya. Tangkap ya teman-teman ya. Oke. Peluang besar ini artinya apa? Kalau saya potong setengah pun, oke lah 93% kebanyakan. Setengah aja 45%. 45% dari 268 juta jiwa menurut teman-teman besar tidak? Besar. Market yang masih sangat besar, artinya peluangnya besar, ya. Nah, tapi kenapa dong? Kalau saya bilang peluang besar, oke lah, saya lihat ini bisnis bagus, peluang besar. Tapi kenapa saya harus join dengan yang namanya Prudential? Kan di luar sana juga banyak perusahaan yang lain. Ya. Sedikit saya ingin mengulas ini, saya rasa penting. Itu juga alasan kenapa selama 15 tahun saya masih terus stay di satu perusahaan sama. Saya tidak pernah pindah-pindah perusahaan. Ya. Perusahaan ini sudah berdiri sejak 1848. Sampai hari ini sudah 170 tahun teman-teman. Ya. Mungkin kakek saya belum lahir, perusahaan ini sudah ada. Mungkin kakek saya punya kakek juga lahir, ini perusahaan juga belum ada. Kalau menurut teman-teman satu perusahaan yang bisa bertahan 170 tahun, kira-kira itu perusahaan yang bagus atau tidak? Ya, oke ya. Nah, saat ini perusahaan total mengelola dana seluruh global itu sebesar 669 bilion pound sterling. Kalau kita konversi ke dalam rupiah, nilainya kira-kira 12.250 triliun. Ya. Saya rasa angka itu bagi kebanyakan orang itu puyeng deh, aduh banyak banget gitu ya. Tapi sebagai gambarannya teman-teman ada yang tahu nggak? Indonesia setiap tahun ada yang namanya APBN. Tahu APBN? Ya, presiden kita masukin ke DPR setuju. Nah, itu jadi belanja negara ya. Belanja negara Indonesia atau APBN, siapa yang tahu angkanya berapa? Ada ekonom di sini ya. Berapa Pak? 2000. Tadi Bapak itu jawab dan tepat ya. Saya kasih dolar juga deh ya. Oke? 2000 tepatnya ini adalah APBN tahun 2018 Pak. Selamat ya Pak, simpannya $1 juta ya. APBN Republik Indonesia tahun 2018 sebesar 2.220 triliun. Ini saya capture dari Detik Finance. Ya. Itu untuk belanja satu negara yang namanya Republik Indonesia itu nilai 2.200 teman-teman. Ini satu perusahaan kelola 12.000. Artinya
artinya dia mengelola 5 kali dana sebesar sebuah negara. Besar? Dana yang dikelola besar sekali. Jadi kalau teman-teman, kalau saya bilang saya mau join dengan sebuah perusahaan yang punya finansial yang kokoh, ini adalah perusahaan yang mengelola 5 kali lipat dana sebuah negara, Republik Indonesia secara global ya. Nah, kita bicarakan global, ini adalah kantor pusat ya, kantor pusat di London. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Prudential itu di Indonesia berdiri tahun 1995 sampai dengan terakhir penutupan buku 2018 kita ada 446 kantor termasuk Surabaya, Jakarta dan seluruh Indonesia. Ada 2,3 juta nasabah. Nah, kalau teman-teman perhatikan 2019 sampai 2008 itu berapa lama? 23 tahun, betul? 23 tahun. Selama 23 tahun nasabah 2,3 juta. Banyak atau sedikit? Sedikit, setuju? Ya, artinya peluang masih banyak sekali. Dan agen berlisensi, salah satunya seperti saya, itu ada 240.000. Sayangnya kurang dari 10% yang aktif. Ya, saya sangat menyayangkan karena saya masih ingat sekali waktu saya join di bisnis ini ada beberapa teman saya yang saya melihat jauh lebih kualifikasinya lebih bagus dari saya. Tapi ketika mereka masuk, mereka tidak fokus, mereka tidak ikut training, akhirnya mereka tidak jalankan. Ya. Nah, teman-teman saya himbau satu hal adalah ketika nanti kalau Anda kata teman mau, oke saya mau lihat nih ya, teman-teman number one adalah training. Ya, nanti akan teman-teman bisa datang ke orang yang undang dan bilang gimana sih saya training supaya saya bisa aktif. Ya. Nah, ini adalah majalah investor yang khusus mengulas urusan tentang financial keuangan. Ya, investor adalah salah satu majalah milik Lipo Group. Tentunya kalau Lipo Group kalau dia mau bagus-bagusin ya bagusnya perusahaan mereka. Tapi karena mereka ini adalah kredibel, jadi menilai apa adanya. Jadi dari 10 besar asuransi jiwa di Indonesia dengan aset terbesar, Prudential menempati posisi nomor 1. Ya, itu di tahun 2017. Nah, sampai hari ini adalah data terupdate aset perusahaan yang nama Prudential Indonesia 78,9 triliun. Dana yang dikelola 72 triliun. Pendapatan premi tahun lalu 25 triliun. Total premi pembayaran klaim ya 12,2 triliun. RBC ini adalah menyangkut berapa kuat sih perusahaan ini kalau terjadi nama klaim secara mendadak semuanya. Pemerintah mensyaratkan 120% minimal untuk satu perusahaan. Prudential itu 752, hampir 6 kali lipat dari persyaratan pemerintah. Dan ini adalah yang saya ingin highlight sedikit adalah bisnis kami di bisnis ini tentu adalah risiko dan tidak bayar klaim. Kalau dibilang tahun 2018 kita bayarkan 12 triliun, total itu ada 400 kasus yang mengajukan. Ya. Dan teman-teman tahu, satu hari perusahaan buka toko, istilah buka kantor, happy tidak happy dia sudah harus standby 40 miliar untuk bayar. Okay. Buka kantor satu hari siapkan 40 miliar bayar. Okay. Apa yang asuransi bisa dilakukan? Apa yang bisa dilakukan? Apa yang saya lakukan? Pekerjaan saya seperti apa sih? Ya, saya melihat adalah orang Indonesia problem utama kita healthcare. Untuk kalangan tertentu saat ini orang ada BPJS, betul. BPJS itu sesuatu yang sangat berguna, sangat bermanfaat untuk kalangan yang bawah, ya. Tapi untuk kalangan tertentu orang ingin yang namanya healthcare. Ya, healthcare selalu menjadi satu tantangan buat negara termasuk Amerika juga, karena biaya kesehatan selalu naik, ya, selalu naik. Yang kedua adalah di Indonesia pendidikan juga jadi satu masalah, karena biaya pendidikan luar biasa tinggi. Dan yang banyak orang tidak tahu ternyata asuransi bisa dipakai sebagai tools untuk perencanaan pendidikan. Masih banyak yang belum tahu. Nah, itulah dimana kita sangat dibutuhkan untuk belajar bagaimana instrumen yang namanya insurance bisa kita buat sebagai planning untuk yang namanya education planning. Tentunya ini ada pembelajaran nanti ya. Like atau
passion. Zaman sekarang banyak sekali orang tua yang bekerja habis-habisan, besarkan anak, kuliahkan anak. Begitu anak lulus, dia sudah tua. Oke? Begitu dia tua, dia tergantung sama si anak. Dan anak ini harus bekerja untuk hidupin orang tua, hidupin dia, dan hidupin anak dia. So akan mengulang lagi, terjadi lagi. Begitu anak ini bekerja sampai dia tua, anaknya selesai kuliah, dianya sudah tua. Jadi ini disebut sebagai sandwich generation, teman-teman. Kita kejepit di tengah-tengah. Ada orang tua yang harus kita jaga, ada anak yang harus kita jaga. Nah, tapi andai kata kita bisa mengedukasi orang-orang sekarang yang punya penghasilan, yuk kita buat dana pensiun yuk, supaya nanti kita tua gak usah repotin anak kita. Bagus nggak menurut teman-teman? Itu bisa kita lakukan melalui asuransi. Ya. Apalagi, nah ini mungkin banyak tahu, ya, banyak tahu karena mereka selebriti. Dan ini adalah bisnis utama saya, salah satunya. Salah satu klien utama saya yang paling besar itu adalah dari kalangan profesional. Kenapa kalangan profesional? Kalangan profesional adalah sebuah kalangan yang dimana mereka bekerja menghasilkan tergantung pada mereka. Ketika mereka tidak dapat bekerja, income-nya stop. Income-nya stop gak apa-apa. Tapi kalau mereka harus banyak keluarkan, aset mereka hilang. Mereka jual rumah, mereka jual mobil, mereka harus kuras, mereka punya tabungan, ya. Ini adalah contoh yang terbaik. Ada yang tahu ini siapa? Ada yang tahu yang ini siapa? DP, ya. Yang sebelah kanannya? Oke. Ini saya ambil capture dari beritadetik.com. Kedua selebriti ini teman-teman tahu ketika mereka masih aktif bisa perform, hasilnya luar biasa loh. Betul? Ya. Tapi hanya butuh 1-2 tahun untuk menghabiskan semua jerih payah mereka. Habis, hanya perlu 1-2 tahun. Bahkan minus. Sayangnya ketika mereka lagi aktif-aktif menghasilkan, tidak ada orang datang dan advice mereka, yuk kita lakukan namanya income dan asset protection. Andai kata ada yang datang, saya yakin sekali yang dia hasilkan susah jerih payah pertama tidak akan habis hanya karena 1-2 kejadian ini, ya. Dan ini ya, business risk cover. Saya tadi diskusi dengan tim kita di Surabaya. Di Jakarta kita banyak sekali lakukan namanya business risk cover untuk para pebisnis, ya. Dan ini nilainya besar. Nanti di belakang saya kasih satu contoh apa sih ini, ya? Apa sih yang namanya business risk cover? Dan ingatnya milenial, ya, tahun 2025 dunia ekonomi Indonesia adalah milik Anda. Karena Anda ini masuk dalam kategori bonus demografi, ya. Roda ekonomi digerakkan oleh milenial. What this mean? Usia 25 sampai 45 tahun. Anda yang menggerakkan ekonomi. Dan karena Anda yang menggerakkan ekonomi, ini sangat diperlukan. Nanti saya kasih lihat contohnya, ya. Oke, ini ada beberapa hal yang berkaitan dengan pekerjaan saya dan saya mau pekerjaan saya. Oke, masuk rumah sakit itu sudah hal yang biasa. 51 juta kita bayarin semua. Teman-teman lihat ini apa? Yang warna hijau-hijau di bawah ini. Ada yang tahu ini apa? Ini bukan batu kali ya teman-teman. Ini bukan batu kali. Ini batu empedu. Bentuknya seperti batu kali loh. Saya kaget setengah mati. Ini nasabah kami yang operasi, dia bilang saya mau buang aja, sampai jangan kasih saya aja, saya bawa pulang, saya cuci bersih, saya taruh di rumah, ya. Kalau saya lagi ada ketemu orang, saya selalu suka saya bawa, ya. Saya bilang, ada yang mau buat cincin, ini ada batunya. Ini batu apa? Batu empedu. Ya, tentu saya joke, ya. Saya nggak mau kasih dia gitu batu. Saya cuma mau cerita. Apakah kamu tahu ini adalah batu yang dikeluarkan dari badan dia dan habiskan 51 juta? Ini pun biayanya yang termurah loh, ya. Kalau kita ke Singapura ini kali 4, biaya kali 4. Kalau ke Singapura. Oke, ada yang tahu ini? Jelas nggak di sebelah sana, ya? Oke, ada yang kenal dengan orang ini? Oke, ini adalah klien saya pribadi. Mereka adalah selebriti. Tahun 2007 mereka jadi klien kami, ya. Setelah itu klaim. Akhirnya setiap
klaim yang kami lakukan, kita jadi teman, dan ini menjadi salah satu klien loyal kami. Dulu waktu saya mulai bisnis ini, nasabah saya adalah keluarga dekat, teman dekat. Begitu mereka habis, mulai kita rambah orang-orang di luar yang tidak kenal. Hari ini nasabah langsung itu ada sekitar 1.200, 90% orang yang kami tidak kenal sebelumnya. 90% ya, termasuk dua pasangan selebriti ini ya. Ini adalah salah satu klaim yang pernah kami bayar. Dari dua orang di tengah ini, menurut teman-teman yang sakit yang mana? Yang kiri atau yang kanan? Yang muda atau yang tua? Yang muda. Kok bisa tahu? Kan senyum-senyum aja tuh. Postur. Tidak ada kaitan, Bu. Jangan gitu dong, orang gemuk tersinggung nanti. Oke, teman-teman yang betul, ya. Yang sakit adalah ini, ya. Beliau kena yang namanya gagal ginjal. Hari ini sudah cangkok, ya. Tapi thanks God, insuran lah yang membuatnya tetap ada saat ini. Karena cangkok ginjal itu bujukannya sangat besar, teman-teman. Pada saat dia didiagnos gagal ginjal, usianya baru 21 tahun, ya. 21 tahun dan gagal ginjal. Saya juga nggak bisa membayangkan apa yang terjadi. Tapi zaman sekarang teknologi luar biasa, teman-teman. Dia cangkok ginjal dan hari ini dia hidup normal seperti orang biasa. Kecuali ada satu hal, dia wajib minum satu jenis obat seumur hidup. Satu jenis obat ini 1 bulan 8 juta minum seumur hidup. Belum lagi biaya operasinya. Tapi saat itu kami membantu untuk klaim yang namanya critical illness, sakit kritis, 475 juta ya. Approve. Nah, ini juga adalah satu-satu klien. Saya rasa ini gak jelas ya di situ ya. Oke. Di tahun 2011 kami lagi training di kantor, tiba-tiba terima telepon, si bapak itu tiba-tiba kolaps di Solo. Saya bilang, hah? Lagi di Solo? Ya, lagi pulang kampung, kolaps ya. Setelah hari kemudian berita duka datang, bapaknya sudah pasung ya. Bapak ini adalah pemilik, salah satu pemilik jaringan restoran, bukan cuma saja ya, pokoknya yang jual bakso ya. Oke. Tapi restorannya seluruh Indonesia ada 200-an restoran ya. Ketika beliau meninggal, kita memproses klaim dan kita membayar klaim sebesar 4,9 miliar, teman-teman ya, nilainya. Kalau teman-teman lihat, sebenarnya pekerjaan kita ini kasih uang atau ambil uang ya? Halo? Kasih uang ya. Pekerjaan kita adalah kita minta dia kasih uang, kita manage, kalau ada resiko kita kasih uang ya. That's why kita sebut kita adalah seorang financial planner. Oke, ini ada true story. Mohon maaf, fotonya saya ambil generate dari YouTube karena beliau sudah meninggal dan saya nggak bisa pasang fotonya di sini ya. Tahun 2008 saya ketemu dengan seorang ibu. Waktu itu dia masih gadis ya. Dia masih gadis dan dia jadi klien saya pertama kali ketika dia masih gadis. Setelah dia ambil satu program dengan saya, karena dia masih single waktu itu, waktu berjalan dan dia married dan dia melahirkan seorang anak bayi. Dan anak bayi itu begitu lahir kami datang dan dia bincang-bincang, dia bilang, Hadi, saya ingin kamu bantu saya dong. Adakah program pendidikan buat anak saya? Saya bilang, oh ada ibu. Mau yang seperti apa ibu? Dia bilang, menurut kamu bagusnya apa? Kemudian saya sampaikan ke beliau gini, Bu, yang namanya program pendidikan anak itu nomor satu adalah, saya tanya ibu dulu, kira-kira ekspektasi ibu mau sekolahkan anak ini ke luar negeri atau Indonesia? Dia bilang, ya seperti saya aja lah, sekolah di Indonesia aja. Nah saya tanya lagi, ibu tahu nggak saat ini biaya pendidikan di Indonesia itu untuk kuliah sampai selesai itu berapa sih biayanya? Dia bilang, saya tidak tahu. Saya kasih tahu, karena saya seorang financial planner, saya harus punya datanya. Saya punya data Universitas Minus, UI, Pelita Harapan, Surabaya saya nggak punya. Surabaya mungkin namanya Petra, ya. Petra itu mungkin setara dengan Pelita Harapan, betul ya? Kelasnya hampir sama ya. Oke.
Nah, setelah saya informasikan tentang biaya pendidikan saat itu, dia kaget-kaget setengah mati. Kenapa? Karena untuk anak dia kuliah nanti, dana yang diperlukan kira-kira 1 miliar. Pada saat itu anaknya baru lahir. Dia kaget setengah, mahal sekali. Saya bilang iya, tapi tenang, ini anak kan baru lahir. Kita punya waktu 18 tahun lagi untuk kita rencanakan. Ya, dia bilang, oke, apa yang harus saya lakukan? Kita hitung dan kita buat kalkulasi. Ternyata sebulan dia harus skor sekian. Kalau nanti dia mau berharap anaknya bisa kuliah. Setelah angkanya keluar, dia bilang, Hadi, saya terlalu besar, saya harus bayar segini. Bolehkah saya ngambil setengahnya dulu? Ya, setengah dulu. Saya bilang, nggak apa-apa. Ini kan rencana, ibu mau eksekusi setengah, mau eksekusi full, ibu yang tentukan. Kalau eksekusi setengah dulu, berarti ibu tahu masih ada kurang setengah lagi, betul ya? Dia bilang, oke, kita lakukan setengah dulu. Kita baru berjalan, baru dia mulai jalan itu 6 bulan. 6 bulan setelah itu dia telepon, dia bilang, Hadi, saya perlu operasi. Bisakah kamu tolong ngurus biaya untuk operasinya? Saya bilang, oke, go ahead ya. Dia operasi namanya myom ya, myom. Biasa hal yang sering banget terjadi pada kaum wanita ya. Nah, selesai operasi myom sebenarnya sudah nggak ada apa-apa. Yang masalah adalah 2 minggu kemudian patologi myomnya keluar. Kemudian kalau seorang operasi dari tubuh dia diambil sesuatu keluar, dia harus lakukan patologi. Teman ngerti? Tujuannya adalah lihat sebenarnya yang dikeluarkan ini ganas atau jinak, ya. Ternyata hasilnya adalah ganas, ya. Ganas, dan ibu ini divonis kena kanker serviks 2B. Ya. Dari myomnya keluarin ternyata itu udah benih kanker dari kanker serviksnya. Nah, kita dapat data dari rumah sakit, kita proses karena dana pendidikan anaknya ada hubungan dengan ibunya. Dana pendidikan itu mengatakan begini teman-teman, jika terjadi sesuatu sama si ibu, maka setiap bulan dana yang harus disetorkan oleh si ibu stop. Asuransilah yang harus lanjutkan. Oke? Karena ibu ini kena kanker, kita proses 2 minggu asuransi bilang, oke, kami setuju. Ibu ini kena yang namanya sakit kritis. So mulai bulan ini asuransilah yang mulai stop. Sampai kapan? Anak itu 18 tahun. Ya. Cuma sayang banget, anak itu nggak sampai 18 tahun, ibunya meninggal. Jadi baru berjalan 7 bulan, si ibu ini meninggal. Tapi apa yang kita sudah rencanakan buat anak ini, langsung immediately berlaku teman-teman. Tadinya kita rencana, oke, nanti anaknya 18 tahun, kita sudah standby yang namanya dana buat anak ini 500 juta. Ibunya 1 bulan setornya 1 juta. 1 juta setor sebulan, setahun 12 juta, betul? 18 tahun berapa? Wah, matematika ya. Dia 300-an, 200-an, 300-an. Tapi baru dia stop 6 bulan, dia sudah nggak stop. Kenapa? Karena sakit, betul? Yalah, orang sakit mana mampu stop. Sebenarnya stop. Tapi nggak 1 tahun 1 bulan ibu ini meninggal. So waktu itu kami proses, kami membayarkan kepada keluarga almarhum itu nilainya 577 juta. 500 juta plus 77 juta uang yang sudah dia tabung itu semua kita kembalikan. Kemudian di sini saya ingin kasih teman-teman lihat bahwa pekerjaan kita itu pada satu titik itu sangat berarti buat orang-orang. Pekerjaan kita itu pada satu titik itu sangat berarti buat orang-orang. Oke? Jadi kalau profesi kami ini kadang-kadang kita bilang, aduh, kamu datang kolek uang. Yang salah. Ketika ada sesuatu terjadi, kita lah yang kasih uang ke mereka. That's why we call this a financial planner. Ya. Oke. Tadi yang saya cerita lokal. Saya ingin teman-teman lihat ada yang kenal orang ini enggak? Ibu-ibu pasti kenal. Bukan kenal orangnya, kenal mereknya, betul? Betul ya? Kenal mereknya. Kenapa mereknya? Versace adalah merek brand fashion yang cukup terkenal. Brand merek ini banyak menghasilkan tas mewah, ya, tasnya juga mahal-mahal. Apa yang mau saya ceritakan ini adalah berhubungan dengan bisnis yang saya cerita itu. Orang ini pemilik yang namanya merek Versace. Versace dari Italia, beliau adalah seorang desainer, fashion designer terkenal. Tapi di tahun 1997 beliau ditembak
di depan rumah dia dekat Miami, Amerika, dan meninggal. Ya, sebagai seorang pemilik usaha yang menjadi ikon perusahaan, ketika dia meninggal, perusahaannya hampir kolaps. Coba bayangin teman-teman, ini desainernya, bosnya, orang yang menentukan arah perusahaan, tiba-tiba meninggal. Perusahaannya goyang nggak? Goyang ya. So what happened adalah hampir kolaps pada saat itu. Ya. Tapi sebelum dia terjadi resiko itu, orang-orang di perusahaan mereka, auditornya, financial controllernya, itu sudah melihat ada potensi kalau ada apa-apa dengan orang ini, perusahaan ini bakal mengalami satu masalah besar. So mereka lakukan yang satu namanya Keyman Insurance. Orang kunci ini diasuransikan, nilainya 21 juta US dollar. Pada saat itu tahun 1997 teman-teman. Jadi ketika dia mati ya tanpa asuransi Keyman Insurance, saya yakin sekali perusahaan akan mulai goncangan karena pihak lain seperti bank, lender, supplier pasti merasa ini bosnya mati nih. Kalau kita mau tagih hutang ada uang nggak? Kalau nggak ada uang gimana ngasihnya? Betul? Tapi kalau orang dengar ada uang cash kok masuk 21 juta dolar, tenang nggak kita? Ya pasti ada bayar lah, ada duit masuk kok ya. Nah, tahun 2018 Michael Kors, brand internasional juga membeli Versace dengan nilai 2,2 billion US dollar. Apa maksudnya? Teman-teman lihat, sebuah perusahaan yang hampir kolaps karena bosnya mati, ya, terselamatkan karena ada yang namanya Keyman Insurance. Dan saat mereka menjual perusahaan ini di kemudian hari, nilainya malah melambung naik. Okay? Ini yang belum banyak digarap di Indonesia, teman-teman. Ini menjadi peluang besar kalau kita serius untuk memiliki bisnis ini. Banyak sekali pengusaha di Indonesia yang bekerja punya bisnis tergantung pada diri dia. Ini adalah peluang kita, teman-teman. Ini adalah peluang para milenial. Ya, kalau teman-teman melihat ini peluang, ini adalah peluang Anda. Oke, so ketika kita bilang oke lah, profesi Hadi cerita panjang lebar, emang profesi ini menghasilkan apa? Ya, teman-teman, kita bukan karyawan. Sebagai seorang financial planner, sebagai seorang agen asuransi, kita bukan karyawan yang bekerja pada perusahaan. Oke, kita adalah business partner. Sebagai business partner, kita ada yang namanya sharing profit. Ya, sharing profit kita sebut sebagai income dari komisi dan bonus. Saya tidak akan detail, saya hanya kasih gambarannya. Kita akan dibayar setiap tahunnya, teman-teman. Ya, selama 5 tahun dan kalau kita totalkan nilainya 105%. Untuk detail ini, saya yakin nanti ada satu kelas yang lebih detail lagi kalau kamu mau pelajari. Kalau saya sebagai seorang financial planner, agent asuransi, penghasilan saya, kompensasi saya itu dari mana dan bagaimana detail hitungannya. Nanti ada, teman-teman. Ya. Oke, besarnya itu adalah 100,5%. Nah, balik. Oke, ya. Nah, sudah ada yang lihat belum tadi? Belum ya? Oke. Saya mau kasih gambaran ke teman-teman. Kira-kira menurut teman-teman profesi ini kira-kira menghasilkan berapa sih kira-kira sebulannya maksimal? Halo? Ada yang bisa tebak nggak? Namanya juga tebak ya. Ada yang bisa tebak nggak? Kira-kira profesi ini bisa menghasilkan berapa sih sebulannya? Pak pemilik bisnis tadi, Pak siapa Pak? Ya, Pak. Setelah melihat ini kira-kira mau Bapak hanya kira-kira ya Pak, profesi kayak gini bisa menghasilkan berapa sih sebulan Pak? Susah sih tebak ya. Oke. Teman-teman, betul sekali Pak. Profesi ini tergantung dari seberapa ulet kita bekerja. Oke. Saya mengambil salah satu contoh orang yang ada di tim saya. Oke. Di tim saya ada banyak orang. Saya ngambil salah satu contoh ya. Orang yang mungkin sudah 7-8 tahun ada di bisnis kami ya. Tapi posisi dia bukan seperti saya, posisi dia masih agen ya, masih agent financial planner biasa ya. Jadi ini ada bukti potong pajak. Oh ya, saya lupa bilang, pekerjaan kita tenang, nggak takut pajak karena kita langsung dipotong pajak ya.
Jadi tidak takut nanti orang pajak cari-cari kita, pajak kamu sekali nggak usah khawatir, itu langsung sudah net ya. Setiap bulan kita terima yang namanya bukti pemotongan pajak. Nah ini adalah salah satu orang yang ada tim saya namanya Yosi ya. Ini bukti potong pajak ini tahun 2018 karena tahun lalu di awal Maret ini lapor pajak untuk 2018 saya ambil salah satunya. Ini per bulan. Kalau sebulan penghasilan seorang agen insurance atau financial planner 138 juta, menurut teman-teman ini oke atau kecil atau besar gitu? Hah? Menurut teman-teman bagaimana? Saya tidak tahu standar di Surabaya ini termasuk sedang, kecil atau besar ya? Besar ya? Kalau kita bilang dapat setengah aja, cukup nggak? Cukup ya teman-teman ya? Oke? Nah ini adalah standar untuk kalau kita menjadi seorang agent insurance atau financial planner yang profesional. Datanya kita bisa sampai sini. Tapi ini bukan yang paling besar teman-teman, ya masih ada yang jauh lebih besar dari ini. Yang saya ingin highlight sebenarnya gini, buat seorang pemula dapat 10% dari sini aja sudah sangat bagus. Setuju? Setuju ya? Ayo kita mulai dulu. Kita lihat bagaimana sih profesi ini bekerja. Boleh? Boleh ya? Oke. Nah, ini adalah orang yang aktif. Aktif maksudnya dia masih berpraktek sebagai seorang agent, seorang financial planner. Saya join di bisnis ini tahun 2004, tapi sejak tahun 2007 saya sudah tidak aktif datang cari klien lagi, tidak. Ya, kalau ada klien datang ke saya akan bilang oke, saya terima, saya bantu kamu, tapi saya kasih ke istri saya. Kemudian istri saya juga sama seperti saya, dia yang handle klien langsung. Saya tidak lagi handle klien, ya. Nah, apa yang pekerjaan saya apa? Pekerjaan saya adalah saya membantu para financial planner baru. Orang-orang yang baru join di bisnis ini, saya mementoring mereka, saya coaching mereka, saya training mereka. Oke? Sampai apa? Sampai mereka jadi seperti saya. Ya. Itu boleh dikatakan pekerjaan saya saat ini adalah saya mendevelop orang. Nah, tapi teman-teman, semuanya sama. Ketika seorang baru gabung, dia belajar dulu, betul? Sampai satu titik dia bisa, dia develop orang lain. Nah, jadi pekerjaan kita ini teman-teman ada dua jalur. Satu saya sebut jalur pribadi, ya kita ketemu klien, orang jadi klien kita, itu kita dapat income. Oke? Jalur kedua adalah jalur bisnis. Jalur bisnis ini yang Pak Wibisono sering bilang adalah passive income. Why passive? Karena kerjaan kita adalah kita mendidik orang, ngajarin orang. Dia sudah bisa, dia